Sahabat Tani, ini adalah IM4. IM4 berisikan efektif mikroorganisme yang biasa dipakai dalam pembuatan bokasi padat dan juga pembuatan bokasi cair. Dan pada video kali ini, kita akan melakukan aktivasi IM4 ini sehingga dari yang tadinya masih dorman, kemudian menjadi aktif dan siap tempur dalam merombak bahan organik menjadi unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman kita. Dan video kali ini akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu proses aktivasi dan juga proses pengujian mikroskopik. Maka bersama saya Rizali Ansar, mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Sebelum mulai, boleh dong saya minta untuk klik tombol jempolnya. Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, di tengah kenaikan harga sarana produksi saat ini, maka membuat sendiri pupuk organik adalah solusinya. Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat dengan fermentasi bahan organik menggunakan starter atau bioaktivator tertentu sehingga bernutrisi dan memiliki kandungan mikroorganisme di dalamnya. IM4 merupakan singkatan dari efektif mikroorganisme 4 yang berisikan bioaktivator Lactobacillus, Saccharomyces, dan juga bakteri fotosintetik yang dapat membantu mempercepat dan mengefektifkan dari proses fermentasi bahan organik. Menurut pakar IM4 sendiri, rumus dalam aktivasinya yaitu 1, 1, dan juga 18, di mana satu bagian ini adalah IM4-nya, kemudian satu bagian ini adalah molase, atau misalnya kalau di tempat Anda nggak ada molase, misalnya bisa pakai gula gitu ya sahabat tani, dan 18 bagian ini itu adalah air. Artinya, taruhlah misalnya 1 liter IM4 gitu ya, maka molasenya juga 1 liter gitu loh, dan ditambahkan dengan air sebanyak 18 liter. Dan proses aktivasinya tuh cukup membutuhkan waktu selama 5 hari aja. Tetapi perlu Anda ketahui bersama bahwa IM4 yang sudah aktif dapat digunakan maksimal hanya 30 hari aja, karena berdasarkan grafik dari perkembangan mikroorganismenya, maka ketika sudah melebihi dari 30 hari, maka grafik dari mikroorganismenya tuh bakal mengalami yang namanya penurunan sehingga menjadi kurang dalam keefektifannya. Artinya kita tuh bikinnya harus kira-kira ya sahabat tani. Kalau misalnya kita butuh sebanyak 600 ml, maka kita cukup membutuhkan sebanyak 30 ml aja loh IM4-nya. Dan kalau kita butuhnya sebanyak 2 liter atau 2000 ml, maka cuman 100 ml aja loh IM4 yang kita butuhin. Nah, jadi gitu ya sahabat tani formulasinya. Dan sekarang mari kita lakukan proses aktivasinya. Ayo! Pengujian pertama, bahan yang kita siapkan yaitu IM4 sebanyak 100 ml, kemudian gula merah sebanyak 100 gram, dan air sebanyak 1,8 liter. Dan kalau Anda pakainya air PDAM, maka air tersebut wajib buat didiamkan dulu selama 24 jam. Baru diambil air di bagian atasnya gitu ya sahabat tani. Dan kita bakal memfermentasikannya tuh pada wadah yang sudah kita lakukan proses modifikasi. Nah, jadi ada modifikasi ya sahabat tani pada bagian selang yang kayak begini coba. Dan buat Anda yang kepengen tahu bagaimana tutorial proses modifikasinya, maka silahkan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Selanjutnya, kita haluskan gula merahnya. Dan karena tempat kami itu susah banget ya cari molase, maka kami pakainya gula merah aja gitu ya sahabat tani. Tapi kalau di tempat Anda ada molase, nah itu jauh lebih baik gitu ya sahabat tani. Dan misalnya kalau Anda tanya, boleh nggak pakai gula putih misalnya? Nah, boleh-boleh aja ya sahabat tani. Tapi ingat, kita cuma butuhnya sebanyak 1 bagian aja atau 100 gram dari formulasi yang sudah kita bikin tadi. Kemudian, nah kita masukin IM4-nya ke dalam tank fermentasi.
Kemudian gulanya kita larutkan dulu ke dalam air sebanyak 300 ml. Jika sudah, baru kita masukin dalam tank fermentasi. Lalu kita tambahkan 1,5 liter air selanjutnya. Dan tutup dengan penutup yang sudah kita lakukan proses modifikasi. Kemudian kocok bentar. Maka jadilah IM4 yang sudah siap kita lakukan aktivasi. Kemudian kita simpan di tempat gelap dan sejuk selama minimal 5 hari. Nah, sudah 5 hari ya sahabat tani, dan ini adalah sampelnya. Nah, mari kita taruh pada preparat. Dan kita tutup menggunakan deglas. Dan kita taruh pada mikroskop. Dan ternyata, loh, kok mikroorganismenya nggak banyak loh ya sahabat tani. Nah, ini adalah gambaran dari mikroorganisme IM4 tanpa proses aktivasi. Dan ternyata yang diaktifasi pakai metode yang udah kita lakuin tadi ternyata nggak sebanyak yang sebelumnya gitu ya sahabat tani. Nah, maka analisa saya, pertama mungkin aja karena kita tuh pakai wadah fermentasinya yang kita modifikasi. Kemudian yang kedua, mungkin aja karena tank yang kita pakai itu masih kurang bersih. Dan yang ketiga, nah ini ya sahabat tani, mungkin perlu satu komponen lagi yang perlu kita tambahin, yaitu apa? Karbohidrat gitu ya sahabat tani. Maka mari kita lakukan pengujian yang kedua. Ayo. Dan rumus aktivasinya kita modifikasi sedikit menjadi 1, 1, 1, dan 18, di mana satu bagian adalah IM4, satu bagian adalah gula atau molase, satu bagian adalah karbohidratnya, dan dalam hal ini kita tuh pakainya kentang gitu ya sahabat tani, dan 18 bagian adalah air. Dan mari kita lakukan pengujiannya. Dan pada pengujian kedua ini, kita menggunakan wadah fermentasinya yaitu ember yang lengkap sama tutup-tutupnya gitu ya sahabat tani. Dan mari kita bikin, ayo. Pertama-tama, kita timbang dahulu bahan-bahannya. Nah, ini ada gula ya sahabat tani sebanyak 100 gram. Dan kemudian kentang juga harus 100 gram gitu ya sahabat tani. Dan karena kita tuh pakainya kentang yang agak gedean gitu loh, maka kita potong dulu supaya ukurannya pas yaitu 100 gram. Dan buat Anda yang bertanya, boleh nggak kalau seandainya semuanya gitu ya? Boleh-boleh aja sih sebetulnya. Lalu kita iris-iris lagi kentangnya. Kemudian kita masukin ke dalam wajan. Dan kita tambahin air sebanyak 500 ml. Dan masak selama kurang lebih 15 menit. Dan jika sudah 15 menit, maka kita matikan apinya dan tunggu sampai dia agak dingin, oke? Nah, sembari menunggu apinya agak dingin, maka kita siapin air sebanyak 1,3 liter. Nah, 500 ml gitu ya sahabat tani. Kemudian 500 ml yang kedua. Dan 300 ml selanjutnya. Kemudian kita masukin gula sebanyak 100 gram. Dan IM4-nya sebanyak 100 ml. Nah, kentangnya udah dingin ya sahabat tani. Baru kita masukin pada blender bersamaan sama air-airnya gitu ya sahabat tani. Jadi ingat,
air totalnya adalah 1,8 liter. Karena kita tadi buat masak kita pakainya udah 500 ml, maka air pada wadahnya cukup 1,3 liter aja gitu ya sahabat tani. Lalu kita lakukan proses pemblenderan kurang lebih selama 3-4 menit. Jika sudah, maka tuang hasil blenderannya. Dan aduk secara merata. Lalu kita tutup dengan penutupnya. Jika sudah, maka kita taruh pada tempat yang teduh dan kasih pemberat gitu ya sahabat tani pada atas tutupnya. Dan pada proses ini, tutupnya ini mau dibuka tiap hari nggak jadi masalah. Dan kalau nggak dibuka juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Dan kita diemin selama 5 hari. Nah, hari kelima ya sahabat tani, maka mari kita cek langsung menggunakan mikroskop. Dan ternyata, banyak banget loh ya sahabat tani. Wah. Coba kita pakai lensa yang perbesarnya lebih gede gitu ya sahabat tani. Nah, kelihatan kan gede-gede ya enggak? Maka ibarat mau perang gitu ya sahabat tani, maka kondisi ini itu udah pas gitu ya sahabat tani. Pasukan yang kita inginkan dan siap buat tempur gitu ya sahabat tani dalam proses fermentasi dan dekomposisi dari bahan organik menjadi nutrisi atau unsur hara bagi tanaman kita. Mantap? Dan mari kita masuk ya sahabat tani pada Q&A video ini, oke? Pertama, lalu apakah rumus 1118 tanpa kentang artinya nggak maksimal? Maka saya belum bisa mastiin gitu ya sahabat tani, tetapi berdasarkan pengamatan yang udah kita lakuin tadi, maka sementara kesimpulannya, maka itulah keberadaan dari mikroorganismenya gitu ya sahabat tani. Nanti bakal kita uji coba kembali. Kemudian yang kedua, berapa dosis penggunaan IM4 aktif ini untuk fermentasi bahan organik? Nah, maka saya jawab cukup 5 cc atau 5 ml aja ya sahabat tani per liter airnya. Artinya kalau Anda mau bikin POC misalnya atau bokasi cair gitu ya sahabat tani, misalnya pakai total komposisi 20 liter, maka Anda cukup membutuhkan sebanyak 100 ml aja loh ya sahabat tani IM4 aktif. Hemat kan? Dan kalau Anda punya 1 ton kompos misalnya sahabat tani, maka IM aktifnya tuh cuman kita butuhin sebanyak 5 liter aja loh ya sahabat tani. Mantap. Dan ingat, bikinnya harus kira-kira gitu ya sahabat tani, karena IM aktif itu maksimal penggunaannya cuma 30 hari aja setelah kita aktifin gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada kentang, karbohidratnya itu bisa pakai bahan apa aja? Nah, maka bisa jadi ganti dengan nasi sebanyak 100 gram juga gitu ya sahabat tani, kemudian kita blender, atau ubi rebus gitu ya sahabat tani 100 gram juga, nah itu nggak jadi masalah. Atau kalau Anda mau langsung pakai air cucian beras, itu malah lebih baik gitu ya sahabat tani, karena air cucian beras itu sudah mengandung karbohidrat dan juga vitamin di dalamnya. Artinya jauh lebih hemat loh ya sahabat tani, tetapi memang Anda mesti ngumpulin ya enggak? Kemudian yang keempat, dan mungkin ini yang paling banyak ditanyakan. Kalau buat aplikasi di lahan, apakah dosisnya sama 5 ml juga? Maka sama aja loh ya sahabat tani, asalkan perlu Anda garis bawahi, yaitu paling penting adalah aplikasi atau sebelum masa penanaman, karena mikroorganisme juga pasti butuh waktu dalam penguraian bahan organik pada lahan pertanian kita. Dan untuk aplikasinya pada tanaman jenis hortikultura bisa dikocoren gitu ya sahabat tani, atau disiramin pada bedengan. Dan untuk jenis tanaman pangan kayak macam padi misalnya, itu bisa disemprotkan pada lahan pertanian kita. Nah itu tadi ya sahabat tani, 2 kali proses aktivasi IM4 yang sudah kita lakukan pengujiannya sendiri gitu ya sahabat tani. Dan rekomendasi saya kalau mau lebih pasti maka pakai metode yang nomor 2 gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya, maka klik dulu ya sahabat tani, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda biar banyak yang tahu proses aktivasi ini ya sahabat tani. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Saya Rizali Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.